Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman nafa'an difa'an dzakiratan dzakirul ifadatan wal istifadatan wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair wa du'a jalla wa mardati wa qurbi as-sawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumi wa sa'ir salihin fi darin amin fi kitabihi al-Jami' at-Tirmidzi ila anqal bab ma jaa fi fadlit tuhur. Yang kedua bab ma iku bab perkara jaa kang teko apa ma fi fadlit tuhuri ing dalam keutamaane tuhur bidammil ta keutamaan bersuci. Kemarin di bab 1 sudah dibahas perbedaan taur dan tuhur. Wa bihi ilai qala haddatsana nyaritakan hadis na ing kita sapa Ishaq ibnu Musa kang dadi putrane Musa al-Ansari kang bangsa Ansari. Iki kalau ingin tahu status perawi hadisnya sama lihat di syarah Ishaq bin Musa al-Ansari al-faqihu al-hafidhu as-sabtu. Beliau al-faqih yang hafid juga, as-sabtu yang kuat hafalannya. Qadhi Nisabur, beliau adalah hakim di Nisabur. Sami'a Sufyan bin Uyainah wa Abdussalam bin Harb wa Ma'an bin Isa. Beliau sempat ngaji di Sufyan bin Uyainah, Abdussalam bin Harb, terus Ma'an bin Isa. Wa kana min a'immatil hadis sahibu sunnah. Dia termasuk sebagian daripada imam-imam hadis. Dzakaru Abu Hatim fa adnaba fi sana' alaihi. Abu Hatim juga menyebutkan dan beliau sangat memuji-muji beliau. Wa qala an-Nasa'i thiqatun. Imam Nasa'i juga menyatakan komentar beliau sinten niku Ishaq ini orangnya terpercaya. Haddatsa anhu Muslimun, yang berguru kepada beliau Imam Muslim, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa akharun dan beberapa ulama yang lain. Berarti muridnya beliau ini imam-imam besar, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Kila innahu tuwfiya bi Jausiyah min a'mali Hims fi sanati arba'in wa arba'ina wa mi'atin 244. Kata fi tadhkiratul huffaz. Tadhkiratul huffaz ini namanya kitab. Kalau saya penasaran cari berapa jilid harganya berapa, cari. Wa qala fi takrib siqatun mungkin di takrib ada ini tentang jarh wa ta'dil juga, bukan takribnya Fathul Qorib, beda lagi. Faidatun qala fi adabi fil mizan idza qala Tirmidzi ibnu al-Ansar. Ini Hafidz Adzabi menyebutkan beberapa ciri khas metodenya Imam Tirmidzi. Kalau Imam Tirmidzi menyebutkan Ibnu al-Ansari, yang disebut adalah Ishaq bin Musa al-Ansari. Lanjut. Ini enak, kepingin semerap status-status yang kenal satu persatu perawi ini, main kejar di sana. Wabila qala haddatsana nyeritakan hadis na ing kita sampai Ishaq Ibnu Musa yang disebutkan Musa al-Ansari sorry. Qala dawu sinten Ishaq. Ini mengirangkan lafal qala kan kemarin ini. Haddatsanya nyeritakan hadis na kita sapa Ma'nun Ma'an Ibnu Isa kan disebutkan Isa al-Fazzazu.
Qala haddatsana nyeritakan nang kita sapa Malik bin Malik Ibnu Anas kang dadi putrane Anas haun ay tahwilus sanad wa haddatsana nyeritakan hadisna ing kita Imam Tirmidzi sapa Qutaibah. Jadi hadis ini beliau ngaji kepada Ishaq juga kepada Imam Qutaibah. An Malik saking Malik an Suhailin saking Suhail Malik bin Anas bin Malik Al-Asbihi Al-Madani Imam Daril Hijrah Rasul Mudkinina ini disebut Malik nih Malik bin Anas An Suhailin saking Suhail Ibni Abi Shalihin kan tadi putrane Abi Shalih dulu itu yang sarang ya. Kita kan Sahih Muslim terus yang ngajar putranya Mbah Maimun Al-Mafurlah Mbah Kamil Majid sudah meninggal kemarin. Itu gitu. Keterangannya pakai syarahnya Muslim. Kalau ujian yang keluar dari syarah. Ini Malik statusnya apa? Masya Allah. Kalau nggak punya syarah kan bingung. Kita ini mau di syarah, kita punya kitab matan. Tapi beliau diterangkan. Artinya apa? Ketika beliau menerangkan ini paling tidak kita kasih catatan kaki. Oh, Imam Malik ini istiqomah Sabtu apa gini-gini. Kadang kita cuma dengerin aja. Jadi santri Indonesia itu nggak biasa nyatet. Diterangkan, didengerin, habis itu dilupakan. Saya ngaji di Mekah itu di sarang di Mekah itu saya tulis. Apalagi di Mekah itu saya beli kertas HVS. Satu bendel yang 4x4 itu 4x4 atau apa ya. Bisa setiap kitab saya kasih kosongan, saya lipat, saya kasih. Nanti ngaji saya tulis semuanya yang dikatakan saya tulis. Lembaran-lembaran ini buahnya itu, yang tulisan tangan itu dari ngajinya. Cuma kadang kekurangan saya itu nggak saya tulis pas hadis ini bab ini. Jadi hanya keterangan-keterangan saja, singkatan-singkatan saja. Kadang bingung. Tapi kalau Habib Salim Asyatiri itu ngaji di Sayyid Alawi ditulis ayatnya ini, keterangannya seperti ini, potongan ayat ini seperti ini. Itu jadi kitab bacilid. Habib Salim Asyatiri hasil ngaji di Mekah di Sayyid Alawi. Jadi kitab bacilid. Belum punya saya. Al-Malik saking Malik an Suhail saking Suhail bin Abi Shalih an Abi saking bapane Suhail ini Abi Shalih an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini riwayat Abu Hurairah lagi ya. Banyak. Kalau ini dimentahkan katanya mondoknya hanya 3 tahun, terus hilang semua hadis itu. Banyak yang hilang. Qala dawuhun Abu Hurairah qala Rasulullah. Qala dawuhun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddu'a inda nalikane wudu." Idza tawaddu'a inda nalikane wudu sapa abdu kawula al-muslimu kang Islam. Kalau ndak Islam wudu ndak sah. Awil mukminu utawa kang mukmin. Nah, ini sakon minar rawi. Waktu niku Kanjeng Nabi kula supe dawuhne muslim napa mukmin. Karena muslim niku lafal Islam dan mukmin dan muslim itu ketika dibedakan ketika dijadikan satu niku beda, ketika dibedakan sama. Nah, muslim itu ya mukmin, ketika mukmin belum tentu muslim. Ada yang iman tapi tidak Islam. Nah, makanya di syarah dijelaskan ada lafal al-muslim awil mukmin hadza syakkun minar rawi. Itu di syarahnya. Hadza adapun ini ada lafal muslim awil mukmin itu bukti ragu. Pakai bahasa au. Saya lupa itu pakai bahasa muslim atau mukmin itu syakka minar. Fawasala nuli mbasuh sapa abdu wajahu ing wajah abdu. Ketika seorang hamba yang muslim atau mukmin ini wudu, dia membasuh apa? Mukanya, kharajat mongko metu
min wajhi saking wajahi al abd apa kullu khati'atin sekabehane pira kullu khati'atin sekabehane keluputan sekabehane dosa nadzara kang ningali sapa al abdu ilaiha marang khati'ah piyambake ningali abdu niki ningali bi ainaihi kelawan meripat lorone al abdu dosanya ini keluar, dosanya rontok ma'al ma'i sertane banyu. Tapi enggak boleh gini. Wah, kalau wudu dosanya hilang aja. Besok saya lihat lagi. Setelah wudu, setelah sholat saya lihat lagi. Enggak. Nah, kata siapa? Sohib Zubat, ketika seseorang itu melakukan maksiat, kama salil bina'i fawqa maujin yuj'al. Orang melakukan maksiat itu seperti orang mau membuat istana di atas badai ombak yang besar. Cor baru lolo baru dikasih kena ombak roboh, kasih kena ombak roboh, gitu. Sama dengan kita mau menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Baru dekat melakukan maksiat jauh lagi. Baru dekat jauh lagi. Terus kapan dekatnya? Baru perjalanan merangkak mendekat sama Allah, terus melakukan maksiat kan tentang Allah, menjauh lagi. Seperti orang melawan apa? Ombak, badai. Baru ini terus mundur lagi, baru maju lagi seperti itu. Au ma akhiri kutril ma'i utawa sertane akhire tetesane banyu. Ini juga ragu sakon minarawi. Beliau mengatakan ma'al ma'i atau kama akhir qatril au nahwa hada utawa sepadane iki akhir qatril ma' wa idza ghusala ing dalem kan basu sapa al abdu yadai ing asta lorone al abdu kharajat mangka metu min yadai saking tangan lorone al abdu kecepatan betul apa kullu khati'atin saben keluputan batosat kang nabok batosat kang nabokake hak ing khati'ah apa yadahu tangan lorone al abdu oleh metu dosane ma'al ma'i sertane ketika dia membasuh kedua tangannya dosa kedua tangan longkrong habis wudu habis sholat tawuran lagi jangan au ma akhiri qatril ma'i to ing dalam sertane akhire tetesane banyu sakon minarawi juga hatta yakhruja sing metu sapa al abdu naqiyan hale bersih minad dzunubi saking pira-pira dosa. Wonten di riwayat lain Kanjeng Nabi menanyakan kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang orang yang di depan rumahnya ada sungainya? Setiap dia mau pergi, dia mandi. Apakah dia kotor apa bersih? Ya bersih. Bagaimana dengan orang yang setiap harinya sholat 5 waktu, dibasuh 5 kali? Ya bersih. Makanya di akhirat sudah tidak dihisab lagi, wong dosanya sudah rontok. Orang sholat 5 waktu, dosanya rontok. Di akhirat tidak dihisab. Qala dawu sapa Abu Isa hada utawi iku hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Ini keistimewaan Imam Tirmidzi. Biasanya kan kalau sahih sendiri, hasan sendiri. Tapi beliau menyebutkan hasanun sahih. Di samping hasan juga sahih. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim
di Muqaddimah juga sudah dijelaskan. Kok beliau kadang menyatakan hasanun sahihun, di Muqaddimah sudah dijelaskan. Wa huwa utawi iki hadis Malik ini hadis Imam Malik. Imam Malik juga meriwayatkan hadis ini. An Suhail saking Suhail, an Abi saking bapaknya Suhail, an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Kembali ke Abu Hurairah lagi. Wa Abu Saleh wa Abu Saleh utawi Abu Saleh sing disebut Abu Saleh ngene iki sinten? Walidu Suhailin iku bapakne Suhail. Wa utawi Abu Saleh Abu Salihin iku Abu Saleh As-Sammanu. Ai ba'ius samin. Tukang jual minyak nawa samin. Wa kana yajibu zaid was samin ila Kufah. Dan beliau mengambil minyak zaid dan samin dari ke Kufah. Dan disebut Abu Saleh yang jual itu loh, yang jual minyak samin. Wasmu utawi jenenge Abu Saleh Zakwanu iku Zakwan. Anak kula kan Amir Faiz, disebut Abu Amir atau Abu Afas. Bojoku kan Ummu Amir, Ummu Afas. Amir Faiz. Ngoten-ngoten niku. Kadang dia gak ro jenenge, tapi ro jenenge anak. Bapak kula niku ibu kula Mak Lan, Bapak Lan gitu. Wa Abu Hurairah anapun utawi Abu Hurairah ukhtulifa iku dipersulayakan fismi apa jenenge Abu Hurairah. Abu Hurairah ini namanya diperdebatkan. Dan tapi dalam syarah Muslim para ulama yang lebih kuat namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah ukhtilafa ismi faqalu Abdus Syams wa qalu Abdullah bin Amrin wa kadza qala faqalu mengkoda sapa para ulama Abdus Syams iku Abdus Syams Ibnu Amrin wa qalu lan sapa para ulama Abdullah Ibnu Amrin kan tadi kita nama. Wa kadza lan gak mungkine qala dawuh sapa Muhammad Ibnu Ismail wa hadza utawi ikilah pendapat al-ashah iku pendapat kang luwih bener. Ini kenapa beliau disebut Abu Hurairah? Karena bi Abu Hurairah anni kuntu ar'a ghanaman fawajadtu aulada hirratin. Saya ini mengembala kambing. Kemudian saya menemukan anak-anak kucing. Nah, ketika beliau melihat anak-anak kucing ini, terus beliau mendengarkan suaranya. Kuntu ahmilu yauman hirratan. Suatu ketika beliau membawa kucing fi kumi di kulon kelambi ini, gendong kucing. Terus faru'ani Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah SAW. Faqala ma hadhi, apa ini? Aku tuh hirrah, ini kucing. Faqala ya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Karena beliau menggendong kucing, ketemu Rasulullah, ditanya apa itu? Bapaknya kucing. Ternyata ketika beliau mengembala menemukan seekor kucing. Ngaung-ngaung terus enggak tega atau apa, kasihan dibawa. Terus ketemu Rasul. Makanya disebut Abu Hurairah.
Ini waktu lifa fismihi wasmu abi kila Abdurrahman bin Sakhar wakila, tapi di Syarah Muslimnya Imam Nawawi beliau lebih ke Abdurrahman bin Sakhar. Nah, tenginggil kan masih faqalu Abdus Samsin. Ulama ada pendapat namanya Abdus Samsin karena beliau aslinya dari Yaman, dari suku Daus. Ini qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Taqrib Abu Hurairah ad-Dausi. Nama as-sahabi al-jalil hafidzus sahabah ikhtilaf fi dari Yaman. Qala Abu Isa fil babi an Utsman bin Affan. Abu Isa juga menyatakan hadis ini juga dari Utsman bin Affan juga meriwayatkan wa Sauban wa Sunabihi wa Amr bin Abasah wa Salman al-Farisi wa Abdullah bin Amr. As-Sunabi alladzi rawa an Abi Bakar As-Siddiq. As-Sunabi ini meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq laisa lahu sama'un min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sunabihi mendeteksi kalau sampai detail kayak gini, wah sulit juga. Wasmu utawi asmanipun As-Sunabihi Abdurrahman ibnu Usailah. Wa yukna lan disebut apa sapa as-Sunabi Aba Abdillah ing Aba Abdillah. Rohala lunga tindak sinten as-Sunabihi ilan Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hale utawi as-Sunabi rohala lunga tindak sapa as-Sunabi ila Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih ngoten nggih. Faqubida nuli di pondok sinten Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi as-Sunabi fit tariqi iku ing dalam dalan. Fit tariqi iku ing dalan. Ing dalam dalan. Ketika beliau menuju Rasulullah di pertengahan jalan belum sampai ke Madinah, Rasulullah sudah meninggal. Jadi tidak menangi kepanggil Kanjeng Nabi. Berarti apa? Statusnya enggak sahabat, tapi maka rawalan teman-teman ngeriwayatkan sinten as-Sunabi an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits ing beberapa hadis. Was-Sunabihu Ibnul A'sar utawi Sunabi Ibnul A'sar al-Ahmasi kang bangsa Hanasi yaqulu iku dawuh sahibun Nabi iku sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini as-Sunabi ada dua. Adapun as-Sunabi Ibnul A'sar ini yang sahabatnya Kanjeng Nabi. Ataupun Sunabi yang atas niku mboten menangi Kanjeng Nabi. Yuqalu dingendikaken lahu marang as-Sunabi Ibnul A'sar apa as-Sunabi aidon hale padha karo as-Sunabi yang namanya Abdurrahman bin Usailah. Nah, as-Sunabi yang sahabat ini hadisnya mana? Wa inna ma hadisuhu lan ang mestine utawi hadise as-Sunabi sing sahabat ini sahibun Nabi. Qala iku dawuh sinten as-Sunabi sami'tu mirengaken sapa ingsun an-nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Inni sak temene ingsun mukatsirun iku wong kang akeh-akehan akeh-akehan. Makanya lagi dibahas qala fi majma'il bihar kasartu ai walabtuhu wa kuntu aktsaru minhu akeh-akehan yani inni ubahi bi aksariyati ummati kelawan luwih akeh umatku alal umami ing atas beberapa umat as-salifah niku disyarahke. Ini sak temen ingsun mukasirun iku wong kang akeh-akehan bikum sebab sira kabeh umat Kanjeng Nabi. Aku iku banggakno sampeyan umat sing akeh. Al umama ing pira-pira umat. Umat-umat itu. Aku lho Nabi sing umat akeh. Makane sunnah mencari istri sing anaknya akeh. Artinya apa? Nek sampean kajenge nikah, cari wanita yang gennya itu saudaranya banyak. Sama lihat ibunya, saudaranya berapa? Oh, ibunya istri saya ini saudaranya 12. Ayahnya saudaranya 11. Berarti dari gen laki-laki atau perempuan ini anaknya banyak. Berarti ada potensi istri saya walud banyak anaknya. Banyak anaknya. Ada potensi seperti itu. Nah, nanti sampai menikah ini makanya nikahilah al-walud al-wadud. Al-wadud itu banyak menarik hati. Artinya beautiful. Cantik. Idza nadarta sarratka. Ketika engkau melihat, kamu akan tertarik sama dia. Langsung libidonya naik. Agar apa? Agar nanti punya anak banyak. Kalau kita banyak anak, ini banyak menyumbang umat kepada Nabi Muhammad SAW yang membuat Kanjeng Nabi senang, Kanjeng Nabi bangga. Tapi membuat Nabi bangga ini enggak gampang. Banyak anak itu juga. Apalagi sekarang ya. Anak pertama kelas 1 ya. Anak pertama masuk PAUD, anak kedua masuk SD, anak pertama masuk kuliah, anak kedua masuk SMA, anak ketiga masuk SMP, anak keempat masuk SD, anak kelima masuk PAUD. Ini pas masuk pendaftaran yang 1 5 juta, 3 juta. Masya Allah. Berat. Ada yang bilang ngerawat anak itu sulit. Kata ini Gus Syafi'i. Kata siapa ngerawat anak itu sulit? Masukkan ke pondok semua aman, enggak ngemong sampai. Punya anak 5 di pondok semua, sama seperti manten baru berdua di rumah. Iya, tapi kirimnya itu juga Masya Allah. Kirimnya juga Masya Allah. Makanya Mbak Maimun itu untuk SPP atau pembayaran bulanan di pondok itu kalau mau dinaikkan sama pengurus, ditekan sama Mbak Maimun. Ojo. Sano sing mondok. Pondok sarang itu murah-murah. Syahriahnya itu bulanannya murah-murah. Sekolahnya juga gitu, pendaftarannya Masya Allah murah banget. Nah, kayak Gus Naji gitu, putranya Mbak Maimun. Kalau katakanlah sekolahan atau apa, ini mau dinaikkan itu ditekan. Ojo. Makanya di sarang sempat makan makanan mayoran tidak boleh, dilarang keras. Di pondoknya Mbak Maimun itu sempat masak ayam-ayam, kalau kelulusan apa masak gitu, dilarang. Ini gimana orang tuanya cari uang sulit-sulit, di sini enak-enak makan ayam. Tidak boleh. Untuk tirakat. Itu saking perhatiannya terhadap ekonomi rakyat. Itu. Masya Allah, keluarga beliau. Sarang itu seperti di pondok saya, adik-adiknya Mbak Maimun itu punya Halimah, Bahim, Pak pamannya sering kasih makan. Sering makan di pondok saya sering. Tiba-tiba hari Jumat
tabuhannya musola. Ternyata di musola sudah ada es dawet 1 drum. Ana pon, rebutan jeneng. Sarang kan panas pesisir. Dikasih es 1 drum, masya Allah, es dawet, es susu, masya Allah, senang. Penyai sering kayak gitu. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Ini sak temene ingsun mukatsirun iku wong kang akeh-akehan bikum kelawan sebab sira kabeh al umama ing berumat. Fala tatilunna monggo aja paten pinanten sira kabeh. Ada nun taukidnya ya. Fala tatilunna monggo aja paten pinanten temen sira kabeh. Awas lho ya aja sampai saling membunuh ya. Bagi ing dalam sakwise ingsun. Walaupun Kanjeng Nabi sudah tahu bahwa nanti akan terjadi perselisihan di antara umatnya. Kanjeng Nabi semerah. Makanya Kanjeng Nabi wasiat temenan, ojo sampai saling membunuh. Adapun di antara para sahabat terjadi perang ini, enggak usah ikut komentar. Sahabat sudah ijtihad. Falatak tatilunna monggo ojo paten pinanten temen sira bakti ing dalam sakwise ingsun. Adapun perselisihan di antara para sahabat itu melalui ijtihad dan sama-sama benarnya. Kayak keluarganya Sayyidina Utsman menuntut yang membunuh Sayyidina Utsman harus dibunuh, kan betul, dikisos. Adapun Sayyidina Ali yang menjadi khalifahnya Sayyidina Utsman, ini juga terjadi banyak pemberontakan. Kata Sayyidina Ali, "Lah ini ya, kita urus itu, kita usut, kita cari pembunuhnya. Tapi saya masih sibuk mengurusi orang-orang yang melakukan pemberontakan." Sampai terjadi perselisihan seperti itu. Sama benar. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa ma tasyajara bainahum naskutu. Adapun perselisihan di antara para sahabat, kita tidak mau angkat bicara. Nanti suul adab. Kalau kita ikut-ikut komentar, wong sahabat itu juga enggak ngawur. Dawuhipun Kanjeng Nabi, ashabi kan nuju bi ayyim ittadaitum. Sahabat-sahabat saya itu bagaikan bintang. Dari siapapun di antara mereka kalian minta petunjuk, kalian akan mendapatkan petunjuk. Kita itu ilmu enggak punya komentar tentang sahabat. Allah alam. Monggo baca.